Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita pada judul Gembalakanlah Domba-Dombaku dari kitab 1 dan 2 Petrus. Di sini kita dapat mempelajari bagaimana Yesus melatih Petrus pada saat dia dipanggil dan dia dilatih hari ke hari sehingga dia dapat diberikan tanggung jawab, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Dan saat ini pun kita dipanggil dengan panggilan yang sama sebagaimana Yesus memanggil Petrus untuk kita dapat menggembalakan akan domba-dombanya dan kita dapat mempersiapkan diri kita untuk hari besar itu. Maukah kita hari ini mau dilatih untuk bekerja sama dengan Tuhan sehingga kita dapat diperbarui hari ke hari, dapat menyerupai Kristus. Dan sebelum kita membahasakan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul agar kita dapat mempelajari bersama pada judul kita, yaitu Umat Perjanjian Tuhan. Petrus sangat banyak menulis dari sudut pandang perjanjian lama dan pusat pandangannya adalah ide perjanjian, satu tema teologi Yahudi dan Kristen yang penting. Apakah perjanjian itu? Perjanjian dalam bahasa Ibrani yaitu berit adalah sebuah kata yang menggambarkan kesepakatan dan persetujuan resmi antara dua pihak. Hal ini dapat dibuat antara dua individu, misalnya Laban dan Yakub dalam Kejadian 31 ayat 44, antara dua raja misalnya Salomo dan Hiram dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 12, di mana berit diterjemahkan persekutuan dalam King James Version dan perjanjian dalam terjemahan yang lainnya. Hal ini juga dapat dibuat antara raja dan rakyatnya seperti Daud dan para tua-tua Israel yang terdapat dalam 2 Samuel 5 ayat 3. Yang menonjol di antara tema-tema perjanjian ini adalah hubungan perjanjian khusus antara Tuhan dengan umat pilihannya dan keturunan Abraham. Kita bisa baca dalam Kejadian 17 ayat 1-4, Keluaran 2 ayat 24, Keluaran 24 ayat 3-8. Apakah ayat-ayat ini katakan kepada kita tentang perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa Israel? Kejadian 17 ayat 1-4 dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Tuhan berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kemudian di dalam Keluaran 2 ayat 24. Tuhan mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian dalam Keluaran 24 ayat 38. Keluaran 24 ayat 3-8. Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu.
Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ya, jadi pelajaran kita saat ini, kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan pada saat memilih bangsa Israel menjadi bangsa atau umat pilihan. Kalau kita melihat perjanjian demi perjanjian Tuhan berikan kepada orang-orang tua zaman dahulu, di mana Abraham dipanggil dari tempat kediamannya. Pada saat dia dipanggil untuk menjadi bapa bagi semua orang percaya. Pada saat dia meninggalkan tempat kediamannya, dia pergi dengan tidak bertanya-tanya, kemanakah saya harus pergi, kemana saya harus tinggal, dan apa yang saya harus buat supaya anak-anak saya bisa bertumbuh. Dia tidak memikirkan hal itu. Dia hanya menuruti akan perintah daripada Tuhan. Perintah yang Tuhan berikan kepada dia, keluar dari tanah kelahiran dia dan pergi ke tempat yang Tuhan akan beritahukan kepada dia. Dan dia mengikuti hal itu. Begitupun dengan Tuhan menyuruh akan Musa menyampaikan akan berita kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang sama yang dari dahulu sampai sekarang pada saat Musa itu, dia adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang terus memegang akan janjinya baik kepada Abraham, Ishak dan juga Yakub. Kalau kita melihat atau kita membaca dari sejarah demi sejarah, kembali kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan bagi masing-masing umat-umat Tuhan di waktu yang lalu adalah penyertaan yang sama juga. Dia memberikannya kepada kita. Perjanjian yang sama, di mana dia memilih kita sebagai umat pilihan. Maka kita mempertahankan akan kedudukan atau julukan itu dalam kehidupan kita. Seringkali kita berlaku, kita tidak melihat lagi bagaimana kita sebagai umat-umat pilihan. Maka kita mencerminkan akan tabiat dari umat pilihan itu sendiri. Dalam kehidupan kita mungkin kita mempunyai banyak sekali pencobaan, banyak sekali pergumulan. Namun kita diingatkan agar kita dapat terus mengingat bahwa janji Tuhan itu adalah pasti. Bagaimana dia memberikan janji kepada bangsa Israel di waktu yang lalu menjadi umat pilihan. Tapi ingat, bangsa Israel menolak akan perjanjian itu, akan janji itu. Padahal mereka sudah dipilih. Kalau kita melihat bapak dari Abraham, dari Ishak dan dari Yakub, janji itu telah terus diulang-ulangi. Tapi pada akhirnya mereka sendiri yang menyalibkan akan Tuhan mereka. Apakah kita saat ini kita sudah mengaku bahwa kita adalah umat pilihan? Tapi apakah kita sudah mencerminkan akan karakter Kristus? Apakah kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita benar-benar adalah umat pilihan, atau kita serupa dengan dunia? Dan di sini kita diingatkan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu akan menentukan kita, itu akan membawa kehidupan kita, akan memantulkan akan karakternya. Kalau kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, maka kita akan sama seperti bangsa Israel, akan menolak akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan kitab pertama Alkitab, kitab Kejadian, menceritakan bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Tuhan mengingat perjanjian ini ketika ia melepaskan umatnya dari penindasan di Mesir. Keluaran 2 ayat 24. Tuhan memperbaruinya pada saat Musa ketika dia memberi 10 perintah dan hukum-hukum lain untuk anak-anak Israel. Tetapi janji-janji perjanjian itu bukan tidak bersyarat. Tuhan berjanji bahwa jika mereka setia dalam memelihara persyaratannya, Dia akan memberkati mereka dalam semua peningkatan dan semua pekerjaan tangan mereka. Ellen G. White, Testimony for the Church, jilid 2, halaman 574.
Memang para nabi berulang kali memperingatkan bangsa Israel bahaya ketidaktaatan kepada hukum Tuhan, sering menggunakan bahasa yang mengingatkan perjanjian itu. Ada yang berpendapat bahwa dengan kemungkinan pengecualian nubuatan Daniel dan Wahyu, banyak nubuatan dalam Alkitab adalah bersyarat. Demikianlah betapa pentingnya ide penurutan terhadap janji-janji perjanjian itu. Nubuatan perjanjian berkat bergantung pada ketaatan pada hukum Tuhan, dan nubuatan akan hukuman hanya dikenakan kepada mereka yang tidak menurut. Ya, jadi bagaimana janji Tuhan, ya, perjanjian yang Tuhan sudah berikan dari awal penciptaan hingga sampai sekarang ini. Ya, bagaimana janji-janji Tuhan itu ditepati satu persatu. Ya, bagaimana kita melihat dunia kita ini. Ya, kita melihat bahwa dunia kita ini semakin ke depan, ya, bukan akan semakin nyaman. Ya, bagaimana dunia ini, ya, dunia yang Tuhan ciptakan ini, ya, bagaimana dosa, ya, sudah merenggut akan dunia ini, sebagaimana penyakit kusta itu, ya, terus merambat. Ya, bagaimana Tuhan ingin supaya kehidupan kita diperbarui, bagaimana kita hidup dengan penuh kedamaian. Ya, oleh sebab itu dikatakan biarlah kita menurut. Hanya dengan penurutan itulah maka kita akan mendapatkan kedamaian yang Tuhan sudah janjikan bagi masing-masing kita. Dikatakan di sini, ada yang berpendapat bahwa dengan kemungkinan pengecualian nubuatan Daniel dan Wahyu. Ya, bagaimana nubuatan-nubuatan di dalam buku Daniel dan Wahyu itu, ya, bagaimana semuanya ini ada yang sudah tergenapi, ada yang sementara masih terlaksana. Ya, pada saat semuanya itu terjadi, ya, kita masih dalam keadaan seperti ini, mungkin kita tidak sadar. Ya, oleh sebab itu biarlah, ya, nasihat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kembali kita supaya kita tetap waspada, kita tetap berhati-hati. Ya, karena lawan kita adalah si jahat, yaitu si iblis. Ya, bagaimana dia menyamar dengan berbagai cara. Dia menipu begitu banyak umat manusia. Dia meninabobokan kita di akhir zaman ini. Ya, inilah yang menjadi pergumulan pribadi saya dan mungkin juga menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Ya, bagaimana kita bisa melihat dari mata iman kita, ya, bahwa waktunya sangat singkat, ya, sudah sangat dekat. Biarlah kita boleh bangun, kita boleh bangkit, ya, kita boleh menyampaikan akan kasih Tuhan kepada siapapun itu, ya, sehingga mereka juga akan mengetahui. Ya, biarlah pada saat Tuhan mengamarkan kita, biarlah kita boleh tetap sadar. Di sini dikatakan, Ellen G. White mengatakan Tuhan berjanji bahwa jika mereka setia dalam memelihara persyaratannya, Dia akan memberkati mereka dalam semua peningkatan dan semua pekerjaan tangan mereka. Ya, jadi bagaimana kita, bila kita menuruti setiap firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati kita apapun yang kita kerjakan. Ya, sedangkan kita saja yang masih menyakiti hati Tuhan, yang masih berbuat dosa, Tuhan pun masih memberkati kita. Ya, begitu luar biasanya kasih Tuhan bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita juga, ya, boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan kita pun dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita sebagaimana Yesus mengasihi mereka. Ya, karena kasih Yesus itu semuanya sama. Ya, tidak ada yang lebih. Ya, Yesus mengasihi semua orang dengan keadilan yang sama. Dan dikatakan, dan kalau kita tidak menurut, maka kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan dikenakan hukuman kepada mereka yang tidak menurut. Ya, mungkin kita tahu bahwa Tuhan itu pengasih. Kenapa Tuhan mau menghukum? Ya, inilah bagaimana Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ya, sekarang ini. Ya, Tuhan tentunya memberikan pilihan kepada kita, sebagaimana Adam dan Hawa. Ya, Tuhan memberikan pilihan kepada mereka, sehingga pilihan yang mereka ambil itu, ya, membuat mereka kena akan akibatnya.
Ya, sehingga mereka tahu kalau mereka membuat kesalahan ada akibatnya, ada ganjarannya. Ya, kita sebagai manusia atau saya sendiri pribadi sering membuat kesalahan-kesalahan itu. Ya, pasti ada akibatnya di dalam diri kita. Mungkin kita tidak merasa nyaman. Ya, tapi biarlah kita jangan berada di dalam suatu tempat yang kita hanya tetap di situ, ya, dan membuat bahwa kita menyesal dan kita tidak habis untuk menyesali itu. Tapi biarlah kita bertobat dan kita datang kepada Tuhan, yang mengakui setiap dosa-dosa kita. Ya, kalau kita mengeraskan hati kita dan kita malu untuk datang kepada Tuhan, ya, maka si iblis akan membisikkan hal-hal yang lainnya sehingga kita dapat membuat dosa-dosa yang lainnya. Biarlah kita pada saat mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, ya, biarlah kita boleh renungkan itu. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan dapat membantu kita untuk melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita, sehingga menjadi kehidupan dan orang lain dapat melihat dan mereka pun dapat terberkati. Dan kalau kita melihat, apakah artinya bagi Anda berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan? Kewajiban apakah yang hubungan perjanjian ini kenakan bagi Anda? Jadi kita dapat merenungkan, apakah perjanjian ini, kalau kita melihat perjanjian Tuhan bagi umat pilihannya, Tuhan berjanji kepada kita. Saat ini dia berada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali. Tapi apakah kita mau bersiap untuk menyambut akan kedatangan? Perjanjian itu akan menjadi bagian kita kalau kita mau membuka diri kita untuk dia bertakhta dalam kehidupan kita. Dan perjanjian ini akan berlaku bila mana kita kembali. Jika kita sudah melakukan satu kesalahan dalam kehidupan kita, marilah kita dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita, dengan penyesalan, kita datang bertobat kepada Tuhan, meminta pengampunan, karena Dia telah memberikan nyawanya untuk masing-masing kita. Kehidupan kita saat ini, kita masih mempunyai harapan, kita masih diberikan kesempatan. Biarlah dalam setiap pilihan kita, setiap harinya, kita dapat menjalin hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Kita dapat mengundang Dia agar dapat memperbaharui kehidupan kita setiap saatnya. Dan biarlah kita dapat merenungkan pelajaran ini. Kita adalah umat pilihan yang Tuhan sedang menanti kita untuk terus menyerahkan kehidupan kita. Bagaimana Dia sekarang ini berdiri di pintu hati masing-masing kita untuk meminta Dia masuk dalam kehidupan kita. Tapi Dia tidak masuk begitu saja. Dia masih mengetuk bila mana ada yang mau mendengar. Biarlah dapat membuka pintu baginya sehingga dapat masuk untuk mendapatkan kita. Kehidupan kita akan diubahkan. Dan marilah kita mendengar akan suara Tuhan itu sehingga kita dapat membuka hati kita untuk kehidupan kita. Mungkin saat ini kita bergumul dengan sekuat tenaga kita, tapi kita masih menggunakan akan kekuatan kita sendiri. Marilah kita meminta kepada Dia. Jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melihat di waktu yang lalu, Yesus keluar sebagai pemenang oleh karena Dia terus bergantung kepada Bapaknya. Walaupun Dia mempunyai kekuatan kuasa, tetapi Dia tidak menggunakan kuasanya itu. Karena Dia mau mengajari kita bagaimana pentingnya kita bergantung kepadanya. Dan inilah contoh yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kalau kita mau ingin menjadi seorang pemenang pada akhirnya, marilah kita serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangannya. Mari kita meminta pertolongan daripadanya, karena Dia akan menuntun kita dari langkah demi langkah, dari setiap kehidupan kita. Maka kita akan menyerupai akan karakternya. Dan ingat, bila mana kita mempunyai pergumulan, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Marilah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kita dapat merenungkan ini. Ambil komitmen hari ini. Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Mungkin kita akan menghadapi banyak tantangan. Mungkin kita akan menghadapi banyak cobaan. Tapi jangan pernah keluar dari terang kebenaran Tuhan itu. Karena saat itulah kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita biarlah mengambil komitmen kita, tetap doakan satu dengan yang lain. Dan biarlah kita merenungkan ini dan kita mengambil keputusan kita hari ini.
Karena tindakan kita hari ini akan menentukan kita di pihak mana kita akan berdiri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.